RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, selamat pagi yang nonton, siang, sore, malam, pokoknya selamat juga ya. Hari ini Mei Junandi yang sedang bertugas dan juga kru di belakang layar. Kita lagi jalan-jalan lagi nih. Dan kali ini sahabat RCL, Mei ada di kawasan Sukabumi Utara, di bawah kaki Gunung Gede sahabat RCL ya. Tepatnya di Jalan Selabintana. Kita lagi ada di Koperasi Al Ikhlas. Sebelah kanan Mei ini sudah ada Ibu Ansof ya Bu? Ibu Iis, oh Ibu Iis aja, betul-betul Ibu Iis aja, salah nyebut ya. Ibu Iis ini selaku bisa dibilang kepala ya, ketua dari Koperasi Al Ikhlas. Ibu sehat, mohon maaf ya diganggu waktunya hari ini, lagi kerja, diganggu dulu sebentar ya. Kita ngobrol sebentar aja. Pengen ngebahas soal kegiatan dan juga profil dari Koperasi Al Ikhlas sendiri. Karena memang kalau di Sukabumi kita pribadi memang ini kedua ya Bu ya, kedua kalinya. Jadi koperasi kedua yang kita ajak ngobrol di podcast RCL hari ini setelah Koperasi Nurul Iman yang ada di Desa Limbangan. Kalau boleh tahu Koperasi Al Ikhlas itu berdiri dari tahun berapa berarti Bu? Baik, terima kasih bisa berkunjung ke sini. Padahal banyak koperasi-koperasi yang ada di Kecamatan Sukabumi ya. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Ibu. Saya sebagai ketua Koperasi Al Ikhlas yang dulunya Koperasi Al Ikhlas berdiri dari tahun 2002 yang asalnya kelompok yang dulunya kelompok perempuan, semua perempuan yang dimana Koperasi Al Ikhlas itu dulunya koperasi bergabung sama Koperasi Nurul Iman, Nurul Iman. Mungkin kebanyakan di Lembur situ dan Selajambu ini masuknya Selajambu. Selajambu. Kebanyakan anggotanya di Selajambu, Lembur situ dan berjauhan dengan Sukaraja. Terus 2005 ada pemekaran antara Koperasi Nurul Iman ya Al Ikhlas. Dulunya Alisa juga namanya Nurul Iman. Kata ada ketua PPSW Pasundan, karena ini dinaungi oleh PPSW Pasundan, jadi Al Ikhlas di sini aja, ada di Lembur situ, Nurul Iman dibawa ke sana Sukaraja ya. Jadi mekarlah 2005, 2010 berbadan hukum, badan hukum. Dulunya kelompok dulu yang beranggotakan sedikit dari simpanan pokok itu sedikit, wajib sedikit. Terus alhamdulillah dengan pemekaran sampai saat ini udah berapa 2024 kan sekarang ya. Terus 2011 2010 berbadan hukum sampai sekarang alhamdulillah Al Ikhlas masih bisa berdiri ya, bisa berdiri walaupun banyak kendala, di antaranya banyak sekarang kan ada Bang Emok ya, sekarang ada Bang Emok itu suatu kendala buat koperasi. Jadi tantangan sendiri. Padahal mah itu masyarakat tidak tahu benar apa manfaatnya di koperasi itu kan. Betul. Kan kalau Bang Emok itu kalau di koperasi itu kan setiap tahunnya ada SHU. Ada SHU jadi ada pembagiannya buat SHU. Dan bisa kembali lagi ke anggota. Iya, betul. Itulah keutamaan dari kita oleh kita untuk kita. Nah, betul. Sesuai prinsip koperasi ya, Bu ya. Beda kalau Bang Emok mah tinggal kembali ya. Kalau koperasi enggak. Setiap tahun ada pembagian SHU. Kadang keunggulannya setiap lebaran ada THR buat anggota gitu. Ada jalan-jalannya lagi ada. Betul. Banyak keuntungan di koperasi. Betul, banyak keuntungan untuk si anggotanya itu sendiri. Beda kalau Bang Emok, betul ya, betul. Bang Emok itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi lawan gitu ya, atau tantangan lah, bisa dibilang tantangan. Iya, tantangan buat koperasi sendiri. Berarti kalau dari 2005 mecah sama Nurul Iman gitu kan ya, pemekaran udah kayak ini ya, kota kabupaten pemekaran dipisah. Awalnya di Lembur situ, tapi ini posisinya di Selabintana. Di Selabintana. Sama berarti ya, sama kayak yang di Lembur gitu ya. Lembur situ Selajambu. Iya. Waktu
ketuanya yang perintis itu di lembur situ. Sekarang kan udah diganti kepengurusan sama yang muda, Iya, betul sekali, gitu. sama yang muda ganti Iya. kepengurusan, posisinya pun lebih dibikin strategis ya Bu ya, Iya, karena kan iya. kalau melihat tempatnya ini cukup strategis gitu kan, ini nggak susah banget, nggak terlalu jauh banget gitu kan ya. Nah dari 2010 karena memang sudah berbadan hukum, berarti secara legalitas sudah terlindungi ya, sudah terdaftar gitu ya. Dari 2010 sampai 2024 ini berarti hampir 14 tahunan, 24 tahunan ya, 14 tahun kurang lebih. Kegiatannya sejauh ini apa aja sih? Kegiatannya diantaranya untuk anggota setiap bulan ada rapat bulanan. Di antaranya rapat bulanan itu untuk melaporkan kegiatan yang ada di koperasi, kegiatan pengurus, yang mana kegiatan pengurus itu kan ada pelatihan dari dinas koperasi. Jadi dinas koperasi saya pelatihan apa saja yang diadakan oleh dinas koperasi. Al-Ikhlas alhamdulillah aktif. Aktif gitu ya. Walaupun memang mungkin orang mikirnya koperasi itu nggak kelihatan bentuknya gitu ya, nggak kelihatan, nggak kayak Bang Emok tadi. Bang Emok mah kan jadi tren gitu kan ya. Padahal kalau dilihat lagi, kalau masyarakat lebih mau peka, lebih peduli, lebih mau melihat lingkungan, koperasi itu sebenarnya kegiatannya aktif gitu ya. Dan sejauh ini berarti perempuan aja ya Bu? Laki-laki cuma sedikit anggota aja kan. Kalau di koperasi wanita itu pengurus tidak boleh menjadi laki-laki tidak boleh jadi pengurus. Karena kan sesuai tema koperasi wanita gitu ya. Luar biasa. Sejauh ini Bu ada prestasinya tersendiri nggak sih? Alhamdulillah koperasi Al-Ikhlas udah 2 tahun mendapatkan penghargaan RAT terawal se-Kabupaten Sukabumi. Luar biasa, RAT terawal se-Kabupaten Sukabumi. Itu udah jadi prestasi dan membuktikan Al-Ikhlas ini konsisten ya Bu ya, tetap berdiri walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, tapi tetap mau melayani masyarakat, khususnya para perempuan gitu kan ya. Tapi kalau sejauh ini ada program pelatihan yang khusus untuk anggota-anggotanya enggak sih? Kalau kan ada perempuan gitu. Ada pelatihan, yaitu untuk mengenalkan bagaimana koperasi itu manfaatnya gitu ya, manfaatnya. Kan banyak anggota itu sebagiannya yang mengerti tentang koperasi, betul. Ada pelatihannya untuk anggota dari kadang di Kopinda ada jadi mengenal lebih jauh bagaimana sih manfaat koperasi itu. Betul. Jadi jangan cuma sekedar simpan pinjamnya aja yang ada di otak, tapi manajemen koperasi yang sebenarnya harus tahu gitu ya. Jadi tetek bengek secara detailnya tuh harus tahu soal koperasi. Aset yang ada di koperasi itu setiap bulan dilaporkan. Betul. Jadi bukan cuma kita mengadakan koperasi tapi tidak ada perkumpulan, buat apa? Betul. Jadi enggak bermanfaat gitu ya. Jadi koperasi itu nggak cuma sekedar berdiri, tapi di dalamnya nggak ada kegiatan salah ya. Ternyata ada kegiatannya. Banyak kan koperasi maunya bukan apa-apa, kadang-kadang maunya dana dari pemerintah. Ini mah enggak. Keunggulan koperasi Al-Ikhlas itu dari awal sampai sekarang tidak pernah pinjam ke bank. Wah, luar biasa. Tapi tetap bisa berdiri sampai 2024. Alhamdulillah. Tidak pernah 1 rupiah pun tidak pernah pinjam ke bank. Malahan kita koperasi Al-Ikhlas itu ada koperasi lain yang kekurangan bisa mendanai koperasi Al-Ikhlas. Luar biasa. Berarti itu salah satu bukti manajemennya bagus berarti ya Bu ya. Jadi memang para perempuan hebat yang memang bisa ngelola uang gitu ya. Dan betul. Kalau boleh tahu anggota si pengurus ya, berarti bukan anggota. Pengurusnya berarti sejauh ini berapa banyak? Untuk saat ini Untuk saat ini pengurusnya ada 3, ketua, sekretaris, bendahara, dan ada pengawas, ada penasehat gitu. Betul kan, memang tetap diawasi, tetap harus diperingati pakai nasehat gitu ya, sama penasehat. Itu luar biasa. Kalau untuk 2024 ada program-program khusus nggak sih, atau program yang fokus, atau memang setiap tahun program ini tuh selalu dilaksanakan sama koperasi Al-Ikhlas? Di antaranya peningkatan usaha, peningkatan usaha, karena koperasi Al-Ikhlas bukan apa, koperasi Al-Ikhlas itu dikatakan anggotanya sebagian sejahtera, jadi tidak membutuhkan dana, karena jadi tujuannya nabung aja, nyimpen. Terus
Koperasi Al-Ikhlas ada usaha warungan. Warungan Dikelola diolah oleh anggota ada. Posisinya berarti di mana? Ada di sini. Oh, di sini. Iya, dekat sekretariat. Boleh Ya. nanti kita lihat lah Iya. ya. Boleh. Itu Ya. usaha koperasi. Usaha koperasi. Berarti anggotanya sendiri itu didaftar atau seperti apa sih? Ada pendaftarannya ada. Ada pendaftaran. Ada ya. Pertama masuk harus Syarat-syarat. membayar Syarat-syarat. simpanan pokok, terutama simpanan pokok karena simpanan pokok itu modal betul, koperasi betul, ya, betul, modal betul. koperasi. Berarti sejauh ini udah yang terdaftar dari sebagai anggota udah berapa banyak? Sebelum Covid Bu hampir 100 sebelum Covid. Terus ada Covid melonjak jadi setengahnya jadi 50. Berarti memang salah satu koperasi yang terkena dampak ya kalau Iya. ada Covid ya. Iya. Berarti ya. Kalau selama Covid sendiri ada kegiatan nggak sih? Ada Tetap berjalan ya? berjalan, simpan pinjam berjalan. Luar biasa. Berarti Masih berjalan. Nah, Tidak betul. mungkin ekonomi kan lagi turun, jadi tidak seperti biasanya, pendapatan nggak seperti biasanya, tapi masih berjalan. masih ada, Alhamdulillah. masih Iya, konsisten sampai Iya, sekarang. iya. Mudah-mudahan 2024 bisa bangkit lagi ya Bu. Amin, Siapa amin, tahu ya. dari setelah Covid ini dari 50 jadi nambahnya 5 kali lipat gitu kan ya. Berarti rata-rata ini perempuan di sekitaran wilayah Sukabumi ya. Wilayah Sukabumi ya, Berarti daerah kecamatan sini. Kecamatan Sukabumi aja. Luar Iya. biasa. Berarti memang ini tuh walaupun kelihatannya perempuan, ibu-ibu gitu kan ya, tapi bisa membuktikan dengan tetap eksis, tetap berdiri, tetap aktif kegiatannya tuh berarti mampu gitu ya. Iya, Nggak cuma iya. laki-laki aja ya Bu ya. Iya, iya. Nggak cuma bapak-bapaknya aja yang bisa. Laki-laki perempuan juga bisa kan jadi pemimpin. Nah, betul, Iya. bisa jadi pemimpin. Iya. Betul, luar biasa ya. Terakhir Bu, ada harapan tersendiri nggak sih untuk koperasi wanita ini? Entah dari sisi bantuan dari pemerintah kah, atau Iya. memang masyarakat yang lebih mau aktif peduli terhadap koperasi, khususnya di koperasi Al-Ikhlas. Iya. Untuk 2024 mungkin kedepannya mau anggotanya lebih meningkat lagi, walaupun peningkatan dari modal, dari aset itu mau ada peningkatan, terus dari usahanya juga insya Allah mau ada rencana lagi karena di setiap tahun itu, setiap akhir tahun itu ada di koperasi itu ada rencana kerja, rencana anggaran pembelajaran itu setiap tahun di koperasi ada anggarannya. Untuk kedepannya mungkin asetnya ingin lebih banyak lagi. Amin, luar biasa. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, iya, Jadi dengan mudah-mudahan. banyaknya anggota Iya. punya kan sekretariat sendiri. Ya gitu sekarang ya. kan Al-Ikhlas emang belum punya sewa, belum bisa beli sekretariat. betul. Mungkin ada pemerintah, betul, pemerintah betul, yang betul, ada betul. di Kabupaten Sukabumi bisalah menyumbangkan Nah, untuk satu koperasi gedung aja. Al-Ikhlas. Betul, betul. Satu gedung aja. Betul Iya. satu gedung aja, tapi Iya. yang bisa bikin koperasi Al-Ikhlas tuh kelihatan gitu ya, Iya. sekretariatnya tuh bisa terlihat jelas Iya. gitu ya. Wah, luar biasa. Kalau gitu Ibu Is, terima kasih Iya, sudah mau sama-sama. diajak ngobrol hari Iya, ini iya. terkait dengan program-program koperasi Al-Ikhlas. Dan sahabat RCL, itu dia obrolan kita dengan Bu Is selaku Ketua Koperasi Al-Ikhlas. Menjunandi dan juga kru yang bertugas RCL, kami ada bersama.